Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti Yuliningsih, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 15 Kabupaten Bantul. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, yang pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Febriani Chandra Dewi. Beliau mengampu mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Dlingo. Baik, yang nantinya akan menjadi objek pengamatan saya ketika saya melaksanakan observasi. Baik, langsung saja kita mulai menuju kegiatan pra-observasi. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik sekali. Alhamdulillah, sehat ya proses pembelajaran hari-hari ini. Alhamdulillah lancar dan Nah, sebelum kita kan nanti akan melaksanakan kegiatan observasi. Namun sebelumnya juga saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Caca terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian nanti diharapkan dengan kegiatan pra-observasi ini nantinya saya menjadi tahu kesiapan terkait pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan Bu Caca bagaimana. Kemudian nanti diharapkan juga dalam pelaksanaan pembelajaran juga menjadi lebih percaya diri, seperti itu ya Bu. Nah, untuk yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran, kira-kira nanti dalam pembelajaran yang akan Bu Caca laksanakan itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Jadi untuk tujuan pembelajaran ini, peserta didik mampu mengenal lebih jauh mengenai fungsi dan ciri khas lagu daerah. Jadi materinya nanti terkait dengan lagu, lagu ataupun musik tradisional dari seluruh dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Baik, terkait dengan itu tadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian nanti area pengembangan siswa itu seperti apa Bu? Nah, untuk area pengembangan ini siswa itu diharapkan supaya dapat mengenal lagu daerah, ya, karena bahwa kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih mengenal lagu-lagu yang seperti dangdut, lalu lagu-lagu pop seperti itu. Apalagi kita berada di pinggiran ya, termasuk ke desa, di mana lingkungannya itu sangat banyak sekali mengenalkan lagu-lagu ya seperti dangdut seperti itu. Nah, untuk lagu daerah, lagu nasional pun anak-anak itu sangat minim sekali pengetahuannya. Sehingga di sini saya berharap anak-anak lebih bisa mengenal lagu daerah secara mendalam. Berarti untuk terkait dengan materi, tujuan dan area pengembangannya sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira strategi apa yang Bu Caca gunakan agar tujuan dan area pengembangan nanti dapat tercapai Bu? Ya, untuk strateginya saya menggunakan prinsip diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Jadi menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Betul. Kira-kira untuk yang prosesnya nanti siswa bagaimana Bu pembelajarannya? Nah, untuk yang proses nanti saya akan menampilkan beberapa lagu daerah di mana anak-anak biar mengenal terlebih dahulu. Karena bahwa kita tahu kita kenalkan lagu daerah dari Jawa Tengah aja, anak itu tidak hafal. Nah, di sini nanti kita akan menayangkan video berupa lagu daerah dari daerah lain, jadi tidak Jawa Tengah, supaya nanti anak-anak itu bisa mengenal lebih lagi seperti itu. Lalu nanti saya juga mempraktekkan secara langsung menggunakan alat musik dan bernyanyi juga secara langsung. Berarti ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak hanya satu kegiatan, bisa mencontohkan melalui secara langsung, juga melalui video juga, ada video juga. Jadi berbagai media yang nanti ada dalam proses pembelajaran tersebut, seperti itu ya Bu. Kemudian kalau tadi Bu Caca menyampaikan juga terkait diferensiasi produk. Nah, nanti itu tugasnya seperti apa Bu? Kalau untuk diferensiasi produk ini nanti siswa saya beri tugas untuk menganalisis ciri dan fungsi. Lalu nanti siswa itu bebas bisa membuat itu dalam bentuk peta konsep atau video atau apapun
apapun, jadi kita bebaskan. Berarti berdasarkan materi yang sudah disampaikan di awal tadi, anak-anak mengulang tapi dalam penyampaian tugasnya anak-anak tersebut bebas ya, bisa berupa video, bisa peta konsep dan lain sebagainya. Baik, terkait dengan media yang digunakan, Bu? Ya, media yang digunakan seperti biasa saya menggunakan Canva dan media interaktif yang lain. Video atau apa Bu nanti? Nanti ada videonya. Lalu saya kalau Canva biasanya menggunakan PowerPoint ya sebagai bentuk penyampaian gitu. Karena kalau menggunakan ceramah dan lain sebagainya nanti ditakutkan siswa itu menjadi ngantuk atau bosan. Ya. Nanti untuk penilaiannya kan tadi sudah ada tugas juga ya. Mungkin nanti juga bisa untuk penilaian. Selain itu ada penilaian yang lain yang dilakukan kepada siswa? Untuk penilaiannya nanti kita menggunakan penilaian sikap dan penilaian sumatif. Jadi sikap ketika proses pembelajaran juga bisa mungkin nanti melaksanakan. Kemudian nanti sumatif apa tadi? Kalau untuk yang sumatif nanti saya menyiapkan beberapa soal setelah kita sudah belajar materi itu untuk mengetahui bahwa siswa itu sebenarnya dijelaskan dengan berbagai macam itu tadi itu masuk atau tidak seperti itu. Jadi nanti kita belajar bersama itu ada manfaatnya. Baik, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Caca tadi sudah bagus dan itu sudah runtut sekali. Bayangan saya nanti pembelajarannya juga sangat menarik untuk siswa dan semoga apa yang menjadi tujuan Bu Caca nanti bisa tercapai. Kemudian nanti kita bertemu kira-kira harinya untuk observasi bisa di hari Senin di kelas 8. Baik, sampai jumpa hari Senin di kelas 8. Semoga nanti kita kegiatan observasinya lancar seperti itu, Ibu. Terima kasih untuk kegiatan pra-observasi ini. Baik, demikian kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan Ibu Caca selaku guru mapel, guru seni budaya di SMP Negeri 1 Bingo, dan sampai jumpa pada kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan kami yang pada kesempatan hari ini akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran. Saya Astuti Yuliningsih dan rekan sejawat saya Febriani Chandra Dewi akan melaksanakan kegiatan observasi. Apakah Ibu Caca sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, jika sudah siap kita mulai observasi. Nanti Ibu Caca melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Kemudian saya akan mengamati dari belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Kembali. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Fadliano yang sudah memimpin hari ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Sikap sempurna. Doa mulai. Cukup. Hari ini semuanya sehat? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan mengabsen dulu ya, mengecek kehadiran kalian supaya semuanya bisa hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Berarti seluruhnya masuk. Kemarin siapa yang sakit, Mbak? Felicia. Ya, Mbak Felicia kemarin izin apa? Sakit atau izin ada acara? Sakit. Oh, sakit. Oke, gak apa-apa. Hari ini sudah sehat? Sudah. Baik, ini berarti masuk semuanya ya. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia
Iya kan? Nah, sekarang coba lihat ke sini. Nah, ini. Caca akan menanyakan perasaan anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah bersemangat, senang, apakah sedih, apakah marah? Nah, kira-kira untuk yang bersemangat perasaan hari ini, yang bersemangat, yang senang, yang bahagia, yuk siapa? Oh, banyak sekali ya. Banyak sekali perasaannya yang senang. Berarti ini nanti kondisi pembelajarannya harus senang. Ada yang merasa sedih? Oh, Afil. Kenapa Mbak Afil kok pagi-pagi sudah sedih? Nilai PTS-nya jelek. Kemarin belajar atau tidak? Belajar, tapi kurang maksimal. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan belajarnya kurang maksimal, kita bisa perbaiki sehingga nanti ketika ujian pada akhir ya, kamu mendapatkan nilai yang lebih baik. Misalkan PTS hari ini dapatnya di bawah KKM, ya besok kalau bisa itu lebih meningkat lagi. Gitu ya. Terus yang ketiga, ada yang marah. Pagi-pagi sudah marah. Kenapa Mbak Dewi Firita? Tadi pas berangkat banyak bocor. Oh, bannya bocor. Oh iya, tadi pagi kan Caca itu piket di depan ya. Iya, saya tahu kalau kamu terlambat, tapi tidak tahu alasannya apa. Belum kasih alasan ya tadi ya. Ternyata bannya bocor. Nggak usah marah-marah, nanti tidak cepat tua ya. Nggak apa-apa, kita kan nggak tahu ya musibah. Ya toh, nggak tahu musibah hari ini kita akan dapat apa, dapat hadiah atau dapat cobaan yang kita tidak pernah tahu. Ya, ketika kita mendapatkan suatu halangan, berarti kita harus tetap bersyukur. Tidak usah marah-marah. Kalau kamu pagi-pagi sudah marah-marah, energinya sudah terkuras. Ya, terkuras 40% misalkan. Kamu marah-marah itu kan mengeluarkan tenaga. Kamu tadi pagi sarapan sudah habis. Nanti pelajaran tidak konsentrasi. Bawaannya di sini dongkol, marah, ya, sedih juga. Nah, itu sudah berlalu. Jadi nggak apa-apa. Halangan hari ini itu biar kamu itu bersyukur. Begitu nggih? Nah, bagaimana perasaan hari ini? Tapi di kelas ini yang bahagia banyak sekali. Ya, ada sekitar 85% yang bahagia. Yang sedih, yang marah hanya 1-2. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu bukunya, lalu buku tulis, ada buku LKS dan sebagainya, silakan dikeluarkan dulu untuk persiapan kita belajar hari ini. Sudah disiapkan? Ada yang tidak membawa buku atau lupa jadwalnya hari ini? Tidak ya? Bagus ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa jadwal hari ini berarti tadi malam tidak belajar, ya toh? Gitu. Jadi kalau setiap malam sebelum sekolah itu disiapkan beberapa perlengkapannya disiapkan untuk paginya. Betul ya? Nah, sebelum kita menuju ke materi yang akan kita bahas, minggu lalu kita sudah membahas unit 1 tentang lukisan Indonesia, di mana Bu Caca sudah menjelaskan mengenai apa? Jenis-jenis mendengarkan. Ya, jenis-jenis mendengarkan. Bu Caca pengen tahu pelajaran minggu lalu itu masuk tidak di kalian? Oke, coba jenis-jenis mendengarkan itu ada berapa kemarin? Ada 4. Yang pertama, coba siapa? Mbak Dewi Prita apa Mbak?
badai bocor, emosi, marah-marah. Ya, tapi ini dalam bentuk jenis mendengarkan. Mendengarkan secara emosi itu mendengarkan yang sampai nangis-nangis, sampai kecewa ya kecewa sekali, sampai terbawa suasana emosi. Terus yang ketiga mendengarkan secara ya menikmati. Ya, mendengarkan secara menikmati itu seakan-akan kita masuk ke dalam dimensi lagu tersebut. Misalkan kemarin kita mendengarkan lagu lukisan Indonesia, ya tak? Lalu kemarin ada yang bilang, Bu, saya seperti di negeri dongeng. Nah, berarti itu mendengarkan menikmati, ya. Imajinasinya di sini sudah seperti di luar negeri, Bu, saya sedang berlibur. Nah, itu mendengarkan menikmati. Terus yang terakhir apa? Mendengarkan secara perspektif. Iya, mendengarkan secara perspektif. Nah, itu ada 4 jenis mendengarkan. Bagus. Berarti kelas ini betul-betul memperhatikan. Lalu setelah jenis-jenis mendengarkan apa lagi? Ada apa lagi? Iya, komponen musik. Komponen musik kemarin ada 3 yang penting. Yang pertama, komposer. Ada yang bisa menjelaskan komposer kemarin apa? Apa? Iya, seseorang yang mengeluarkan suatu ide. Untuk apa? Membuat suatu karya. Terutama karya seni. Ya. Topik kita adalah seni musik. Otomatis karyanya adalah musik. Karyanya lagu. Yaitu seorang komposer. Yang kedua, pemain. Di mana ide itu dituangkan lalu dimainkan oleh para pemain. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pendengar. Kita ini sebagai siapa atau sekarang ini? Komposer atau pemain atau pendengar? Pendengar. Ya Bu, karena apa? Kita hanya bisa mendengar, belum bisa bikin karya Bu. Ya kan? Tapi suatu saat seiring berjalannya waktu, dengan pengalaman yang banyak, anak-anak akan bisa membuat suatu karya. Bu Caca buat karya urung? Sudah. Bisa dicek di YouTube. Karyanya apa? Lagu anak-anak. Ya. Kok bisa Bu? Ya bisa. Karena apa? Punya ilmunya. Ya kan? Karena apa lagi? Belajar. Apalagi? Pengalaman. Ya, besok kalau kalian pengen jadi seorang komposer, boleh. Kalian suka nyanyi, boleh. Kalian suka melukis, suka nari, boleh. Silahkan dikembangkan sesuai dengan kemampuan. Diasah terus. Jangan sampai ya terus rasa melu les baik saya tidak usah. Kalau kamu punya minat, kamu punya bakat, silakan dikembangkan sebaik-baiknya. Ya, karena ilmu itu tidak melulu tentang akademik. Non akademik seperti keterampilan itu juga penting. Nah, itu materi minggu lalu. Alhamdulillah, berarti di sini memperhatikan semuanya. Nah, ngomong-ngomong tentang mendengarkan, ya, hari ini kita akan belajar mengenai ragam lagu daerah. Ragam lagu daerah. Berarti kita nanti akan mendengarkan dan melihat beberapa lagu daerah. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu contoh lagu daerah yang ada di sekitar anak-anak? Coba, siapa boleh?
daerah yang ada di sekitarmu, atau dari Jawa, atau dari Aceh misalkan. Ya? Betul. Cublak suweng dari Jawa. Apa Mas Adia? Soleram dari mana? Dari Riau. Kamu masih dari Riau, Pak? Kau tahu kalau Soleram dari Riau? Belajar semalam? Oh iya, alhamdulillah. Berarti Mas Andika keren nih. Sudah belajar. Belum diterangkan gurunya, sudah belajar. Ini contoh yang baik ya, anak-anak. Jadi sebelum Bu Caca ini membahas tentang ragam lagu daerah, ini sudah belajar dulu. Sehingga tahu contohnya saya Bu Soleram dari Riau. Ya, padahal sudah tahu lagunya belum? Sudah. Ini keren. Ya, harus dicontoh. Seperti itu. Nah, silakan dibuka anak-anak untuk materi hari ini, ragam lagu daerah. Boleh dibuka dulu untuk bukunya. Ini ya yang akan kita pelajari hari ini, ragam lagu daerah. Kenapa kok kita harus mempelajari ini? Ya, sesuai dengan tujuan kita hari ini, ya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ragam lagu daerah. Ya, ragam lagu daerah. Dari apanya? Ciri-cirinya. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dari lagu daerah. Ya, biar nggak ngantuk, silakan kita lihat video berikut ini. Boleh santai ya, kita nyanyi bersama. Yang sudah bisa nyanyi Soleram, boleh nyanyi. Yang belum bisa nyanyi, silakan diperhatikan. Soleram
jari. Jangan malu-malu. Oh iya, Handika, Mas Handika ini udah bisa. Yang lain? Oh iya, oke, Mas Akbar sudah bisa. Terus siapa lagi? Baru 2. Oke, nggak apa-apa. Kita setelah ini akan nyanyi sama-sama, dipimpin Mas Handika dan Mas Akbar. Nanti Mas Handika dan Mas Akbar yang keras ya nyanyinya ya, biar teman-temannya juga semangat nyanyi. Yuk kita coba nyanyi bersama-sama. Boleh dengan gerakan, boleh yang penting orang blotek ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. lagunya. Kira-kira punya bayangan nggak sih? Ini lagu ini tuh sebenarnya menceritakan apa? Artinya apa kamu nyanyi tadi? Apa? Iya, pesan seorang ibu atau orang tua yang apa? Seorang anak itu harus menjaga kehormatannya, kehormatan keluarganya, kehormatan dirinya, ya, gitu, dan harga dirinya. Dari mana kita bisa melihat? Itu loh, soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Boleh nggak kalau orang lain mencium kita?
biasanya artinya itu tentang norma-norma kehidupan, ya, tentang norma-norma kehidupan. Contohnya lagu dari Jawa, yo pro konco dolanan ning jogo pada bulan pada yo rino, ya, itu pesannya apa? Itu lagu dari Jawa. Pesannya apa? Kita anak-anak, anak muda, kalau main atau kalau tidur itu jangan ngepasi pas azan maghrib. Jangan. Jadi kalau misalkan mau tidur itu nanti selepas malam, jangan nanggung jam 5 habis asar kamu tidur. Tidak boleh, tidak baik. Dari kesehatan tidak baik, ya. Wayai sholat kok tidur yang tidak baik, gitu. Nah, seperti itu. Jadi lagu daerah ini banyak mengandung arti-arti tentang kehidupan yang sangat baik-baik sekali kalau kita mau mengamalkan. Itu ya, anak-anak. Nah, silakan disimak materi dari Bu Caca. Ya, dibuka dulu. Sudah dibaca ragam lagu daerah? Ya. Baik anak-anak, untuk kita akan melanjutkan untuk materi tentang lagu daerah, ya. Kalau tadi kita sudah menyaksikan video-video, ya, sebagai gambaran supaya anak-anak itu memiliki gambaran, oh ternyata lagu daerah ini seperti itu, tau, ya. Oh ternyata lagu beda ya dengan lagu nasional, misalkan. Jadi ketika saya nanti menjelaskan tentang lagu daerah ini, anak-anak sudah memiliki imajinasi, sudah memiliki bayangan. Nah, lagu daerah ini kata musik berasal dari kata musike, dari bahasa Yunani yang artinya keindahan seni dan ilmu pengetahuan. Keindahan seni dan ilmu pengetahuan itu satu rangkaian. Kenapa bisa? Karena ya, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya bakat minat yang kita miliki, tidak akan menjadi sebuah karya. Ya. Lalu, secara umum, musik adalah seni suara atau bunyi nada yang terjalin menjadi suatu irama, melodi, harmoni, ya, yang diciptakan dengan sebuah kreativitas. Tadi ada anak-anak menyanyikan lagu Soleram itu, seneng nggak? Bosen tidak? Ngantuk tidak? Kalau mendengarkan musik pasti tidak ngantuk, ya toh? Berbeda dengan ceramah. Lalu lagu daerah ini berkaitan dengan kata traditio, ya, yang merupakan etimologi dari bahasa Latin tradere. Tradere ini artinya adalah
Jaca kasih itu masuk tidak ke kalian. Itu ya. Ini hanya apa namanya untuk memecah ketegangan. Ya, kita mulai dari sini. Sudah siap? Sudah siap? Oke, kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Soleram, soleram. Soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang. Kalau dicium, merahlah pipinya. Stop. Oke, siapa yang dapat? Siapa? Ya, silakan berdiri. Nah, silakan mengambil pertanyaan yang ada di sini. Ya, silakan dibuka pertanyaannya apa? Ya, sebutkan satu lagu daerah beserta asalnya yang kamu ketahui. Kira-kira lagu apa dari daerah mana? Iya, Bunglong Jempa dari Aceh Darussalam. Betul atau salah? Betul. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Startnya dari sini, ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Baik, silakan berdiri. Yuk, ambil pertanyaannya. Dari Riau, Soleram apakah betul dari Riau? Betul, baik. Nah, kita sudah selesai ice breaking ya, di mana anak-anak dua pertanyaan tadi terjawab dengan benar. Baik, Ibu akan membagi kelompok berdasarkan asesmen minggu lalu terhadap lagu daerah, ya. Nah, untuk kelompok Soleram ada Fadliono, Maulana, Iksan, Alfat, Akbar, Hendra Gion. Lalu kelompok yang kurang Beyangko, Mbak Dewi Prita, Dini, Alia, Devita, Dika, Gerald. Nah, anak-anak sudah terbagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, untuk itu silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Nah, nanti Bu Caca akan membagikan LKPD ya, sesuai dengan kelompok kalian. Nah, bagaimana untuk nanti langkah mengerjakannya? Di sini nanti ada partitur. Di sini ada partitur ya. Partitur itu teks lagu. Teks lagu ini silakan nanti dianalisa sesuai dengan ciri-ciri dan fungsi. Jadi nanti cirinya bisa diambil dari sini. Contohnya, oh ini kok bahasanya amin ya? Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi dari liriknya, dari nadanya, dari yang ada pokoknya komponen-komponen yang ada di lagu ini. Terus nanti jawaban kalian silakan ditulis di lembar kerja yang sudah disediakan. Sampai sini sudah paham? Baik, kalau sudah saya akan membagi LKPD sesuai dengan kelompoknya. Ya, Bu. Sesuai orang kamu.
Sudah menerima LKPD semua? Sudah. Baik, jika sudah, saya kasih waktu untuk mengidentifikasi dikerjakan secara berdiskusi. Silakan. Enggak? Ada. Coba di bagian mana? Ini coba dilepas dulu. Dilepas dulu. Nah, toleran. Ngomong sini enggak? Berbeda. Berarti apa? Pertama, menggunakan nada yang berbeda-beda antara lagu satu dengan lagu yang lain. Ya toh? Selain bahasanya yang berbeda, ada apa? Melodinya, harmoninya, ya toh? Berbeda-beda. Biasanya kalau lihat ini, lihat partitur, itu di sebelah sini ada apa? Ada siapa? Yang menciptakan. Ya toh? Sebelah sini ada yang menciptakan. Tapi ini ada enggak ini? Tidak ada. Tulisannya mana apa? Daerahnya. Padahal di sini adalah tempat komposer. Ya toh? Berarti apa? Lagu daerah tidak memiliki pencipta. Itu cara menganalisis. Ya anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Baik, jika sudah silakan untuk yang siap maju mempresentasikan hasil diskusi ragam lagu daerah. Silakan untuk kelompok Solera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soleram akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ciri-ciri lagu daerah antara lain menggunakan bahasa daerah setempat, dinyanyikan oleh masyarakat sekitar, diwariskan secara turun-temurun, tidak ada penciptanya, yang mengiringi adalah alat musik daerah setempat, memiliki melodi dan nada irama yang berbeda dengan lagu daerah lain. Fungsi lagu daerah antara lain untuk hiburan, untuk mengetahui identitas daerah, untuk menjaga kelestarian budaya, untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang mengandung norma daerah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok Yangko Rambe Yangko. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yangko Rambe Yangko ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami.
hasil diskusi. Nah, mungkin ada kelompok dari kelompok lain yang ingin mengomentari ya dari beberapa kelompok yang sudah maju ke depan. Mungkin kelompoknya siapa? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas masukannya. Nah, tadi juga Bu Caca itu melihat di kelompok yang Korambeangko ada satu ciri di mana menyebutkan bahwa cinta terhadap tanah air Indonesia. Sebenarnya itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri dari lagu daerah. Akan tetapi dia lebih ke ciri-ciri atau fungsi dari lagu apa? Nasion. Nah, begitu ya. Nah, anak-anak di belakang KPD kalian ya, itu sudah ada rubrik penilaian di mana anak-anak bisa menilai teman-temannya. Ya, bisa menilai teman-temannya, boleh diberi masukan dan lain sebagainya. Itu adalah rubrik penilaian antar teman. Jadi silakan bisa dinilai ya masing-masing. Baik, diskusi kali ini kita sudah selesai semuanya. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen sumatif di akhir pembelajaran karena Bu Caca tadi sudah menjelaskan mengenai ragam lagu daerah dengan bermacam-macam contoh, materi dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak bisa kembali ke posisi awal dan mengerjakan asesmen sumatif pembelajaran akhir. Silakan dikerjakan.
memberikan tugas ya yang berkaitan dengan materi hari ini. Tugas kalian yaitu membuat kesimpulan dari ciri dan fungsi lagu daerah yang tadi sudah didiskusikan ya dalam bentuk boleh peta konsep, boleh mapping map, boleh video ya, bebas sesuai dengan kreativitas dan minat kalian. Oke, sudah paham untuk tugasnya? Baik, jika sudah, Bunda akan melaksanakan refleksi. Nah, anak-anak, gimana perasaannya belajar seni budaya hari ini? Lalu untuk medianya kita menggunakan video, ada kita bernyanyi bersama. Itu apakah sudah baik? Baik. Minggu depan maunya seperti ini atau kita ceramah saja? Seperti ini ya, ada game-nya, ada ice breaking-nya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Baik, karena dirasa ini sudah cukup, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk bukunya bisa dikemas terlebih dahulu di dalam kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Yang menang doa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti Yuliningsih, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Trimo, Kabupaten Bantul. Pada kesempatan hari ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Febriani Chandra Dewi, dan juga PP saya, Ibu Jumiatul Fatimah, yang pada kesempatan hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan dengan Ibu Febriani Chandra Dewi. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang. Gimana ini kabarnya Bu Caca? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah hari Senin kemarin kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin ada keinginan dari Ibu Caca sendiri terkait harapan dari diskusi kita hari ini di kegiatan pasca observasi ini. Baik, harapannya dengan adanya diskusi seperti ini nanti pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu ada perbaikan-perbaikan sehingga saya di sini menjadi guru yang sangat baik dengan adanya perbaikan-perbaikan setiap hari. Baik, terima kasih. Nah, untuk kesempatan hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Bu Caca terkait dengan kegiatan di pasca observasi ini. Nah, kemarin Senin kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Ya, gimana perasaannya Bu Caca? Mungkin berbeda dengan hari-hari biasanya karena biasanya kan tidak ada yang menunggui. Kemudian kegiatan di observasi kemarin saya ikut masuk ke dalam kelas menunggui kegiatan Bu Caca dalam proses pembelajaran. Ya, yang jelas ketika pembelajaran berlangsung tanpa ditunggu itu bisa sangat santai. Tapi ketika ada yang menunggui itu jelas sekali grogi ya. Dan tapi itu hanya di awal saja karena mungkin belum terbiasa. Seiring berjalannya waktu itu di tengah-tengah sudah mulai terbiasa. Nah, mungkin terkait dengan proses
proses pembelajaran kemarin untuk yang hari Jumat kemarin kan kita juga sudah melakukan kegiatan pra-observasi, sudah disampaikan terkait beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira untuk kegiatan di kelas itu apakah sudah sesuai dengan rencana awal yang Ibu Caca sampaikan atau inginkan dari proses pembelajaran yang dilakukan ketika observasi itu? Ya, saya rasa pembelajaran yang sudah berlangsung itu sudah sangat sesuai karena memang guru kan sebelumnya tetap harus membuat belajar ya, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa terlaksana sesuai dengan target PSA. Sudah sesuai. Untuk kemarin strateginya mungkin bisa dijelaskan ulang terkait dengan pembelajaran. Baik, untuk strateginya kemarin saya menggunakan diferensiasi, ya, di mana saya mengelompokkan beberapa siswa sesuai dengan minatnya, sehingga tidak ada keterpaksaan di situ, sehingga pembelajaran itu berlangsung dengan nyaman. Diferensiasi apa sih kemarin? Berdiferensiasi produk dan juga proses ya. Nah, kemudian Bu, kemarin kan sudah sesuai dengan modul yang dibuat. Kemudian kira-kira adakah hambatan atau kesulitan-kesulitan yang dialami Bu Caca selama proses pembelajaran berlangsung? Ya, untuk hambatannya yang pertama itu siswa itu kurang aktif ya dalam pembelajaran. Ya, siswanya dari segi siswanya. Yang kedua itu sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu menurut saya itu ya kurang lengkap, sehingga saya harus menyiapkan segala sesuatu itu sendiri gitu. Tapi kemarin saya minta bantu dari TU untuk mempersiapkan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran itu sesuai. Jadi dalam hal apa kita Kemarin itu saya awalnya harus mempersiapkan seperti LCD, proyektor, kabel, dan ada juga misalkan kita menggunakan alat musik, sehingga kita juga harus foto-foto alat musik kemana-mana. Nah, itu juga butuh waktu lama, menyita waktu seperti itu ya Bu. Jadi tadi terkait dengan siswanya yang kurang aktif dan juga sarana dan prasarana. Nah, kira-kira untuk yang siswa kurang aktif itu apa Bu penyebabnya yang membuat anak itu menjadi tidak aktif dalam proses pembelajaran? Padahal kan sudah di strateginya sudah bagus terkait diferensiasi itu, mungkin apa kira-kira? Yang pertama malu ya, malu dan tidak percaya diri ketika mengungkapkan ide-ide ataupun mengungkapkan ketika diskusi percakapan itu kurang percaya diri, sehingga terjadi apa ya istilahnya pasif ketika berdiskusi, kurang aktif. Untuk kegiatan yang lainnya apakah hanya kegiatan diskusi atau ada di proses lainnya? Di proses lainnya juga ya, sehingga saya sebagai guru itu harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan tematik untuk memancing siswa yang malu itu untuk berpendapat. Berarti untuk kan tadi sudah disampaikan hambatannya terkait dengan siswa, kemudian ada juga siswanya yang mungkin malu seperti itu. Nah, untuk kedepannya solusinya untuk anak tersebut apa Bu? Nah, untuk solusinya itu nanti kedepannya mungkin saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan tematik itu ya di setiap harinya, dan saya fokus pada anak-anak yang belum PG terus malu gitu dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tematik. Itu tidak hanya pada saat berdiskusi saja, tapi ketika pembelajaran biasa itu juga saya coba memancing supaya siswa tersebut itu terbiasa berpendapat, terbiasa mengungkapkan ide-ide yang ada. Kemarin terkait dengan mungkin media like itu gimana dengan anaknya yang tersebut, apakah sudah sesuai atau belum? Kemarin juga kan menggunakan media, ada yang lain Canva, Ya, ada video juga ya, ada YouTube juga itu mungkin dengan siswa yang kurang aktif nantinya kira-kira apakah ada solusi dengan penggunaan hal-hal seperti itu terkait dengan siswa yang kurang aktif? Iya, dengan
praktek itu kan mengharuskan siswa itu untuk maju ke depan dan seperti itu, dan selain mengungkapkan apa istilahnya ya, ide, pendapat, itu kalau praktek itu kan harus mempraktekkan, dan itu iya mau tidak mau harus mau untuk praktek itu, terutama kan kalau saya di bidang musik, sehingga kalau bisa seluruh siswa itu semuanya bisa praktek mandiri. Baik, terkait siswa tadi sudah disampaikan. Untuk yang sarana prasarana tadi solusinya mau bagaimana Bu ke depannya? Kalau solusi itu saya biasanya minta tolong TU beberapa untuk membantu persiapan supaya pembelajaran itu lebih cepat dan efektif juga untuk waktunya. Nah, kira-kira dari solusi yang sudah Ibu Caca sampaikan tadi, untuk menjalankannya kira-kira mau kapan untuk memulainya? Terus sesegera mungkin, ya sesegera mungkin minggu depan mungkin ya, ketika pembelajaran dimulai. Jadi setiap pembelajaran itu saya mesti merefleksi diri supaya nanti ke depannya itu ada kendala apa sebenarnya di dalam pembelajaran saya, sehingga nanti ke depannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Bagus sekali yang disampaikan Bu Caca. Mungkin yang terakhir terkait tadi kan sudah terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, untuk yang terakhir terkait dengan mungkin pengembangan yang ingin Ibu Caca lakukan agar nantinya proses pembelajaran itu lebih baik, itu kira-kira punya pengen tidak Bu? Saya pengennya apa ke depannya, bagaimana agar proses pembelajaran itu lebih baik seperti itu Bu? Ya kalau saya keinginannya ke depannya itu fasilitas di sekolah itu bisa terpenuhi, sehingga ketika pembelajaran terutama musik itu anak-anak itu bisa praktek secara keseluruhan mandiri gitu. Kalau dari Ibu Caca sendiri, mungkin pengembangan yang ingin dilakukan? Kalau saya mungkin menggunakan metode yang lebih interaktif lagi untuk pembelajaran, sehingga siswa-siswa yang kurang aktif itu bisa menjadi lebih tertarik lagi dalam pembelajaran saya. Sama mungkin tadi yang disampaikan metode Iya, dalam proses pembelajaran, dan bisa juga nanti Bu Caca segera melaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, mungkin itu yang dapat kita diskusikan hari ini. Semoga untuk kedepannya kita dalam proses pembelajaran atau Bu Caca untuk proses kedepannya bisa berjalan lebih baik. Terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi yang